Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kembali lagi pemirsa Opini, kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol kita. Dan untuk Anda jangan lupa untuk subscribe sekarang juga YouTube channel TVRI Bengkulu biar pastinya tahu nih notifikasinya, pasti tahu langsung kalau Opini sudah upload video terbarunya atau episode terbarunya. Nah, kita lanjut kembali ngobrol seputar anak dan digitalisasi bersama dengan Vini di sini. Nah, bagaimana Vin untuk melihat perkembangan yang sangat luar biasa era digitalisasi yang bisa membuat dampak negatif, pastinya juga bisa membuat dampak positif untuk anak-anak. Kalau misalnya berbicara dampak, Mas, ya memang semuanya itu punya seperti dua sisi mata uang. Betul, mereka menyatu, tidak bisa kita pisahkan. Oh, ini positif loh semuanya, ini negatif, itu nggak bisa juga. Karena memang semuanya itu berkaitan berdua. Kalau misalnya kita mau melihat dari sisi negatifnya, tentu banyak sekali kebocoran data, privasi dan lain-lain, itu tuh sangat-sangat mengancam. Tapi apa yang harus kita lihat kali ini adalah bagaimana sih sisi baiknya, bagaimana orang tua bisa memanfaatkan bagaimana sih platform-platform digital itu, seperti yang kata Mas tadi, bisa lewat YouTube, anak-anak bisa diberikan lewat YouTube, atau bisa juga ada di CCTV, kita bisa menonton anak dari jauh, kita bisa telepon anak dari jauh, bisa video call, itu juga merupakan sisi positif dari digitalisasi, karena memang sebenarnya anak itu punya 3 kebutuhan utama, Mas. Yang pertama, mereka punya kebutuhan yang namanya ASI. ASI itu kasih sayang dari orang tuanya. Bagaimana sih orang tuanya menyayangi mereka? Apakah ketika seorang anak memiliki jarak dengan orang tua, kasih sayang berkurang? Tidak juga. Ketika ada digitalisasi, kasih sayang itu bahkan bisa tumbuh lebih besar. Orang tua bisa setiap sebentar menelpon anaknya, anak begitu juga bisa setiap sebentar menghubungi orang tuanya, mereka bisa bercerita, mengungkapkan perasaan mereka, emosi. Itulah akhirnya kebutuhan ASI mereka terpenuhi. Lalu ada juga yang namanya ASU. Kebutuhan ASU itu kebutuhan fisik, di mana anak itu harus dipeluk, dicium, diberikan sentuhan-sentuhan emosional dari fisiknya supaya anak itu memiliki kebutuhan ASUnya. Lalu yang terakhir ada ASA. ASA itu dari kecerdasan pemikiran mereka. Bagaimana orang tua itu mengasah anak itu dari kecil, memberikan mereka ilmu pengetahuan, dan itu bisa diperoleh dari hal-hal yang berbau digital. Jadi untuk belajar juga bisa langsung kan, ngelihat di YouTube, ngelihat di Google, bisa nonton, bisa juga lewat modul-modul elektronik, juga dari website-website luar, itu semuanya terkoneksi dalam dunia digital. Karena digitalisasi sudah ada, anak-anak sekarang bisa tuh mendapatkan 3 elemen itu secara langsung, dan mereka punya penuh loh. Seorang anak itu punya ASI, ASU, ASA. Jadi 3 itu hidup dalam diri mereka. Bukan hanya mereka tumbuh sebagai seorang anak, tapi mereka tumbuh dengan jiwa yang mereka yang berisi ASI, ASU, dan juga ASA-nya. Jadi gitu. Nah, cuma kan kalau untuk di era digital ini dengan asanya itu tadi kan dengan bentuk bondingnya gitu. Nah, kalau berbeda antara bonding secara langsung, mungkin bonding melalui video call atau juga telepon kan. Nah, ini karena kan dengan bersentuhan atau berpelukan antara orang tua dan anak kan rasa itu kan lebih ini lagi gitu ya. Otomatis takutnya dikhawatirkan nanti kan bisa membuat mungkin jarang dipeluk sama ayahnya gitu, anak-anak, apalagi anak-anak yang masih kategori anak-anak gitu kan, takut kehilangan itu tadi itu. Nah, kalau untuk perkembangannya sekarang, Bin, apa yang membuat, yang menurut ini nih yang akan mengakibatkan jarak nih antara orang tua dan anak? Kan sisi negatifnya pasti kan akan ada tuh. Iya, ada gap antara gap, betul. Itu tentu kalau misalnya menurut pandangan Vini memang itu terjadi, Mas. Bahkan itu bukan cuma hayalan kita, sekarang pun terjadi. Bahkan orang tua kadang di samping anaknya dia sibuk scroll. Anaknya kayak gitu juga tuh, Mas, scroll juga mereka nggak ada saling ini kan. Tapi apa yang harus kita pelajari bahwasannya kedua ini antara anak dan orang tua masih harus tetap punya chemistry tersebut. Jadi bagaimanapun, walaupun digitalisasi itu hadir, kita sebagai manusia yang memiliki nilai humanis harus tetap menghidupkan nilai-nilai itu dalam diri kita. Kita yang harus mengatur diri kita gitu, Mas. Kalaupun kita lihat orang seperti itu, artinya perubahan itu harus dimulai dari diri kita. Kita yang harus mulai mengontrol, kalau misalnya ada anak-anak atau ada anak kita, anak sepupu kita, ataupun anak kakak kita, itu kita yang harus mulai mengontrol diri kita untuk mulai membatasi
atau menormalisasi lah mana yang harusnya normal, mana yang enggak. Gitu. Oh, oke. Karena kalau zaman sekarang itu kan kalau seandainya anak-anak tidak diberikan gadget, justru malah dia akan ketinggalan nih Ya benar. sama teman-temannya gitu. Karena tuh anak-anak sekarang, wih, nonton ini, tahu dari mana? Dari YouTube, tahu dari mana? Dari sini. Nah, kalau anak-anak kita tidak diberikan gadget, bekal itu tadi, mereka akan, oh, dia akan tertinggal lah kata-katanya, akan gaptek itu tadi. Kita tidak tahu dalam 10 tahun ke depan mungkin akan seperti apa perkembangan sekarang kan sudah sangat luar biasa. Nah, kalau di kampus berarti Vini ini juga mengajar hal yang sama nih untuk seputar mata kuliah digitalisasi, perkembangannya, atau juga komunikasi digital gitu. Ya, kalau misalnya Vini pribadi, kalau misalnya di kampus, karena Vini baru 2 semester, kan Mas ini baru masuk semester ketiga, Vini itu lebih ke teori komunikasinya. Jadi teori komunikasi antar pribadinya, antara anak dan orang tua. Lalu kalau untuk digitalisasinya lebih ke materi literasi digital. Jadi dia nyambung antara dua itu, Mas. Bukan langsung komunikasi digital anak dan orang tua kayak itu enggak mata kuliahnya. Jadi satunya di teori komunikasi, satu lagi di literasi digital. Baru nanti ketika kita pembahasan baru kita bisa gabungkan. Jadi ada dua hal, mata kuliah yang berbeda, tapi bisa nyambung gitu ya. Nah, kalau di teori komunikasi nih, ini Vin menarik juga kan, kalau dulu mungkin komunikasi itu ada verbal dan juga non-verbal. Verbal ngomong secara langsung, non-verbal dari mimik wajah gitu ya. Nah, kalau digital ini masuknya kemana nih, Vin? Kalau digital kayaknya dia combine dua-duanya, Mas. Oke. Gitu ya. Karena kalau kita mau bilang dia dari verbal, kita kadang lewat HP kita bisa ngobrol kok. Kadang kalau kita bilang lewat non-verbal, kita juga berpesan lewat tulisan kok, tidak secara verbal juga. Jadi kalau misalnya digitalisasi itu dia memang masuk ke dua-duanya ranahnya. Digital masuk ke verbal, dia juga masuk ke non-verbal. Dengan berkembang zaman nambah juga berarti pola komunikasi verbal, non-verbal, hingga akhirnya ada sekarang yang mengkombinasikan dua-duanya itu. Berarti kalau sekarang dari anak-anak mahasiswa nih di ilmu komunikasi khususnya, berarti mereka mempelajari satu hal baru lagi nih, yang berkembang mengikuti perkembangan zaman ini tadi nih. Nah, ada terjadi ini nggak, Vin, yang Vin pelajari juga ngelihat di dunia kampus nih, seperti apa ya pergeseran lah gitu, yang anak-anak yang biasanya setiap kuliah hobinya atau juga intensnya di verbal, terus tahu-tahu berkurang di verbalnya, kebanyakan di gadgetnya gitu. Nah, kalau itu sangat terjadi, Mas ya. Kalau misalnya dulu zaman Vini kuliah aja, semuanya tuh kayaknya masih suka duduk nongkrong ngobrol gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya anak-anak lebih milih kalau udah kuliah mereka pulang ke kosan, nanti bisa teleponan sama teman-temannya atau mereka bisa chatan di grup. Lebih rame di grup WA jadi. Iya, lebih rame di grup WA daripada mereka harus duduk-duduk di kampus gitu kan. Itu pergeseran yang luar biasa tentu saja. Terus apa lagi ya, kayak misalnya ketika mereka sama dosennya, itu kan juga kalau Vini merasa ketika Vini menjadi seorang pendidik di lingkungan Universitas Bengkulu, khususnya jurusan ilmu komunikasi, saya itu bersama rekan-rekan yang usianya itu tidak jauh berbeda gitu loh, Mas. Jadi saya masih berasa saya itu anak-anak, mereka juga anak loh, hampir sama. Saya Gen Z, mereka juga Gen Z, Mas. Jadi masih sangat terasa bagaimana kami berkomunikasi itu sudah seperti teman, gitu kan. Mereka mengalir. Berbeda ketika mereka dulunya bersama dosen-dosen yang lebih senior gitu loh. Jadi mereka pun kalau misalnya ditanya bagaimana sih perbedaan yang kalian rasakan, kalau sama Mbak lebih berbeda, Pak. Bahkan lebih mudah, Gen Z juga pengumpulan tugas mungkin lebih suka saya tuh lewat chat group atau lewat Google Drive gitu. Kalau yang sebelumnya mereka kan lebih kayak manual. Dari situ juga anak-anak tuh berubah digitalnya kayak gitu. Berarti kalau untuk panggilan Vini ini di kampus ada yang manggil Mbak juga nih, Bang? Masih. Mungkin kalau untuk mahasiswa baru nih nggak akan ketahuan nih. Tahu-tahu mungkin dikirain semester 5 gitu ya. Ini masih bisa dipanggil Mbak, karena kalau dipanggil Ibu tuh kayak udah tua banget gitu, Mas. Walaupun memang udah pendidik juga, tapi kalau misalnya dalam situasi resmi yang kayak lagi sidang atau mereka lagi sempro ujian, itu mereka tetap panggilnya Ibu tuturnya. Tapi kalau misalnya lagi di luar kampus atau misal lagi udah keluar kelas mau ke jurusan, mereka pasti panggilnya tetap Mbak. Mbak. Biar nyaman juga di luar kampus untuk sharing, mereka pengen curhat juga bisa nyaman gitu. Oke. Nah, kita kembali ke untuk anak-anak nih, Pin. Ini kan juga apa ya, bisa dibilang untuk pola asuh itu tadi kan sekarang ini juga mengikuti perkembangan zaman nih. Nah, dengan adanya dunia digital ini, orang tua ini terkadang mau untuk mendidik anaknya tinggal ngasih link, ini belajar sendiri. Nah, peran orang tuanya juga lama-lama akan tergerus nih gitu. Peran orang tua yang
seperti itu yang dia kirim ke anaknya link belajar ya nak ini. Betul. Atau kadang orang tua itu dapat dari gurunya gitu Mas. Ini ya dari Miss tadi kerjakan nih di sini, dan akhirnya orang tua tuh tergerus seperti kata Mas, tergerus. Mereka sudah memberikan kewajiban mereka, memberikan gadget, memberikan tugas, anak-anak itu dilepas kayak gitu. Memang itu banyak terjadi juga. Oleh karena itu memang seorang orang tua itu harus belajar. Menurut di pribadi, walaupun Vini belum jadi orang tua Mas ya, Vini melihat fenomena gitu, seorang orang tua atau orang yang ingin menikah itu harusnya mereka memiliki kesadaran belajar bahwasanya ketika menikah, ketika akan jadi seorang orang tua yang memiliki keturunan anak, mereka memiliki kewajiban untuk membimbing anak tersebut gitu lah. Jadi memang hal itu harus lahir dari kesadaran seorang pribadi itu juga. Walaupun kita udah terus-terusan memberi insight harus kayak gini, harus kayak gitu. Kayak dalam podcast ini kita mengajarkan teman-teman berbagi pengalaman, seorang orang tua harus memiliki kesadaran itu kan, tapi memang balik lagi ke individu tersebut. Karena mungkin dengan perkembangan dunia yang sekarang praktis gitu ya. Ada apa-apa, ini belajar ini ya. Kalau zaman dulu kita belajar kan memang duduk berdua sama orang tua, lihat buku, baca buku sama-sama diajarkan gitu. Nah kalau sekarang ngelihatnya dari websitenya atau juga dari linknya, ini ya sini ya, nanti kalau udah selesai kabarin. Orang tuanya sibuk dengan gadgetnya sendiri gitu, cekot. Orang tuanya belanja, anaknya belajar gitu. Nah untuk masalah buku nih juga, apa sih yang di buku yang akan segera terbit nih, ya hasil karya Vini? Kalau di buku itu tentang anak dan media sosial sih Mas. Kalau yang di situ kita lebih fokus ke media sosial aja kan. Media sosialnya juga banyak, mulai dari Instagram, YouTube, ada X, ada Twitter, media-media sosial yang sekarang itu sangat banyak digunakan oleh anak-anak. Nah di situ kita melihat bagaimana sih sebenarnya Instagram digunakan oleh anak-anak itu, mereka sebenarnya ngapain aja sih? Kadang orang tua mereka tuh nggak tahu ini anak-anak ini download Telegram, mereka ngapain sih? Sebenarnya ada apa sih di Telegram? Banyak kok Mas orang tua, bahkan kayak orang tua saya, kalian download Telegram tuh ngapain gitu kan? Nah lebih lanjutnya lagi kita tahan dulu Vini obrolannya. Pemirsa ini jangan kemana-mana, tetap di obrolan pas di sini.